sedih banget gitu karena ngadepin Mas Bekti yang dia harus kehilangan. Keluarga Indra Bekti galang dana. Setelah gue baca respon-respon netizen tuh luar biasa. Ini gue dicatat poin-poinnya dan ada beberapa data ya juga sih yang gue simpulin dari sini biar gue bisa deliver kalian juga lebih cepat. Ada yang bilang, ini komen-komennya, ada yang bilang Indra Bekti itu malu pakai BPJS. Ada yang bilang juga mereka kan bergelimangan harta, tas dari Gucci sampai Prada pun ada. Ada yang bertanya-tanya juga, masa sih nggak punya asuransi? Sampai bahkan dibanding-bandingkan dengan Denada yang jual rumah demi biaya pengobatan anaknya di Singapura. Teman-teman, kalau kita ngomongin kekayaan, kita ngomongin rumah, mobil, tas mewah, dan lain-lain lah, itu tuh nggak liquid teman-teman. Dan kalaupun terjual, artinya kan terjual dengan BU, harga BU kan. Apakah, pertanyaan selanjutnya, apakah harga BU ini menutupi biaya-biaya pengobatannya Mas Indra Bekti? Yang jadi masalah berikutnya adalah pengobatan ini tidak stop hanya di tindakan itu, tapi ada pengobatan-pengobatan lainnya yang menunjang kesembuhannya Mas Indra Bekti. Lalu kalau dibilang malu pakai BPJS itu punya beberapa prosedur teman-teman, jadi makan waktu. Nah, kalau yang gue amatin ya, yang dari gue amatin, istrinya ini tuh kayaknya sangat bergantung dengan Mas Indra Bekti. Jadi ketika terjadi resiko ini datang, dia langsung cenderung panik, dia nggak ambil pikir panjang, intinya dia ngasih yang terbaik dan yang tercepat gitu. Jadi udah dimasukin aja ke rumah sakit dulu, ngomongin biaya di rumah sakit, medical dan lain-lain urusan belakangan. Lalu muncul lagi pertanyaan, ya terus kalau gitu kenapa nggak punya asuransi? Disclaimer dulu ya, ini tuh based on pengalaman gue di lapangan. Gue menemukan beberapa kemungkinan kenapa sih orang-orang kayak gini tuh nggak punya asuransi. Yang pertama, mungkin dia tuh sebenarnya punya, tapi limitnya kecil, jadi dia tuh nggak upgrade ke yang sesuai tagihan. Yang kedua, kalau memang ternyata dia nggak punya, dia juga punya beberapa kemungkinan teman-teman, kenapa dia tuh nggak punya. Yang pertama, dia tuh sibuk banget teman-teman. Kerja di TV itu luar biasa sibuknya, kadang pagi ke pagi, malam ke malam. Teman-teman tahu lah ya. Yang kedua, mungkin dia belum sempat ketemu agen yang kompeten atau mengedukasi dia itu dengan baik, jadi nggak timbul rasa trust di Mas Indra Bekti. Lalu yang ketiga, buruknya mungkin Mas Indra Bekti merasa mampu, jadi dia itu nggak butuh asuransi. Dan yang keempat, buruknya karena dia nggak merasa butuh, jadi dia tuh nggak cari tahu gitu manfaat asuransi, fungsi asuransi itu apa. Nah, balik ke komentarnya netizen ya teman-teman yang bandingin case-nya Denada. Duh, ini waktunya nggak cukup. Lanjut ke part 2 ya. Oleh rumah sakit, kita sangat ingin Mas Bekti cepat sehat, jadinya. Oke, lanjut ke part 2 ya teman-teman. Kita bandingin case-nya Mbak Denada dan case-nya Mas Indra Bekti. Jadi beruntungnya case dari Mbak Denada ini, dia sudah aware, dia sudah paham duluan pentingnya asuransi. Ketika anaknya ini lahir, Mbak Denada sudah membelikan polis asuransi kesehatan untuk anaknya. Polisnya itu adalah polis yang on bill dan polis yang bisa mengcover sampai luar negeri, yaitu Singapura. Jadi apa yang dilakukan Mbak Denada adalah memberikan yang terbaik. So dia terbangkanlah anaknya dari Indonesia ke Singapura dengan harapan penyakit leukemia ini cepat bisa diselesaikan dan disembuhkan. Yang jadi masalah, di rumah sakit memang kartu kesehatan, asuransi kesehatan Mbak Denada ini laku. Semua total tagihan, semua medical, segala macam biaya obat-obatan itu di cover oleh perusahaan asuransi. Mbak Denada sudah berhasil memitigasi resikonya ke perusahaan asuransi. Tapi yang jadi masalah adalah karena kartu ini hanya berlaku di rumah sakit, kartu ini tidak berlaku di luar rumah sakit. Sehingga Mbak Denada itu butuh yang namanya cash atau uang tunai gitu. Untuk apa? Ya untuk mengakomodir seperti tiket pesawat, biaya makan, tempat tinggal, ini semua dalam dolar Singapura loh teman-teman, dan dalam kurs. Lalu masalah keduanya adalah karena Mbak Denada mengorbankan waktunya, artinya tidak ada lagi pendapatan karena dia stop kerja. Karena stop kerja, ya apa yang dilakukan adalah dia mengorbankan asetnya, yaitu jual rumah. Nah, mungkin ini bisa jadi pembelajaran teman-teman buat kita semua juga, bahwa asuransi kesehatan ini masih perlu dilengkapi dengan asuransi penyakit kritis. Jadi asuransi penyakit kritis itu sistemnya dia itu turun secara tunai atau turun uang lamsam namanya. Jadi ketika sang tertanggung ini sakit, perusahaan asuransi menurunkan uang santunan. Jadi uang santunan ini berfungsi untuk menggantikan biaya
akomodasi yang tadi teman-teman. Indonesia, Singapura itu lumayan biayanya. Kalau itu Mbak Denada punya asuransi kesehatan dan asuransi kritisnya, dia punya komplit sudah, nggak akan ada case Mbak Denada sampai jual rumah. Nah, case ini nggak bisa dibandingin teman-teman sama case-nya Mas Indra Bekti, karena memang manajemen keuangannya berbeda. Sepertinya Mas Indra Bekti pun asuransi kesehatan juga nggak ada selain BPJS. Makanya apa yang dilakukan istrinya adalah ya impulsif teman-teman, panik. Jadi dia melakukan galang dana. Kesimpulannya, kalau teman-teman mau bantu, ya bantulah. Kalau enggak, ya jangan makin memperkeruh suasana dengan memberikan komentar negatif. Karena komentar negatif ini memberikan percuma investasi. Kalian nggak bakal capai financial freedom. Yes, betul. Keuangan kalian akan tetap minus kalau kalian tuh nggak perhatiin hal-hal ini. Kali ini, gue akan share 4 level menuju financial freedom. Dan ada 2 level di dalamnya yang menjadi alasan kenapa orang seringkali gagal mencapainya. Gue yakin kalian semua suka sama yang namanya uang. Saking sukanya, kalian jadi rajin berinvestasi. Menggunakan warna emas dan jadi motor Ninja H2 24 karat. Which is good. Berinvestasi adalah salah satu cara untuk menuju financial freedom. Kita semua pun juga sepakat, tujuan financial kita pada akhirnya adalah untuk mencapai financial freedom. Tapi kalian tahu nggak singkatan dari financial freedom itu apa? Jadi kata freedom, F-nya ini adalah finance atau keuangan. R-nya ini adalah retirement atau pensiun. E-nya adalah education atau pendidikan. E-nya lagi adalah estate planning atau perencanaan warisan. D-nya adalah disability income atau penghasilan ketika pencari nafkah mengalami ketidakmampuan. O-nya adalah obligation atau utang. Dan M adalah mortgage, cicilan rumah atau KPR. Nah, kalau kata anak sekolah, singkatan yang tadi itu adalah kisi-kisi teman-teman. Kisi-kisi menuju financial freedom. Sebenarnya kalau kita jabarin, ada 7 level untuk mencapai financial freedom ini. Tapi biar nggak bingung, gue akan rangkum menjadi 4 level aja. Kita mulai dari level 0 ya, macam di SPBU. Level 0 ini adalah hidup bebas dari hutang dan pengeluaran yang konsumtif. Level 0 itu harus kuat. Anggaplah ini tuh pondasi dalam membangun rumah keuangan kalian. Sabar, nikmati prosesnya dan berhemat aja. Masih level 0 kok. Tunda dulu kesenangan konsumtif sesaat kalian. Ini tuh kewajiban, bukan pilihan. Karena kalaupun kalian berinvestasi, tapi punya utang, jatuhnya itu tetap minus. So, buat kalian yang masih punya utang, investasi terbaik di langkah awal itu adalah melunasinya. Setelah hidup bebas dari hutang, kita mulai masuk ke level 1, yaitu adalah mengumpulkan dana darurat. Kumpulin dana darurat idealnya adalah 3-6 kali gaji. Untuk yang single, berbahagialah. Untuk yang sudah menikah, dikali 2 lah. Untuk yang sudah punya anak, dikali 3 lah. Apa jadinya bro kalau kita nggak punya level 1 ini? Akan muncul 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau terjadi sesuatu dan lain hal seperti kemarin pandemi, kalian akan kembali terjebak di level 0. Ngutang. Ya, jadinya ngutang sama tetangga, pinjol, kartu kredit, yang dimana notabene-nya bunganya itu besar banget. Kemungkinan kedua, kalian akan mengorbankan investasi di level 2 atau bahkan di level 3 untuk menutupi kekurangan di level 0. Jadi balik lagi ke level 0, terjebak. Lanjut ke level 2, setelah dana kalian mulai terkumpul, ada spare dari dana darurat yang tadi, mulai sisihkan, bukan disisakan ya teman-teman. Karena banyak banget orang yang gagal mencapai financial freedom, karena orang-orang tuh langsung melompati level ini. Level 2 ini adalah fase di mana kita tuh mulai menjaga fondasi kita. Investasi itu nggak selalu berbicara tentang melipat gandakan uang, tapi juga menjaga aset kita atau uang kita itu tidak berkurang. Kalau ini kalian lompati, kalian akan kembali terpleset ke level 1, bahkan ke level 0. Sebagaimana fondasi teman-teman, kita diciptakan oleh 2 kaki. Dana darurat dan asuransi ini tuh nggak bisa dipisahkan. Mereka berdua tuh udah harga mati. Jadi di fase ini kalian harus menjaga fondasinya lewat asuransinya ini. Kalian sering nggak dengar orang yang tadinya kaya lalu jatuh bangkrut bahkan sampai miskin karena sakit keras salah satu anggota keluarganya alami? Salah satu anggota keluarganya loh, bukan sekeluarga, tapi impactnya luar biasa. Kalian bisa lihat deh, bahkan ada beberapa artis atau bahkan tokoh yang kita kenal ini mengalami hal seperti ini. Bisa aja lu ya mentang-mentang agen asuransi. Loh, ya monggo. Pertanyaan gue cuma satu. Ketika nanti terjadi resiko, siapa yang lebih kuat? Saldo ATM lu atau perusahaan asuransi? Kalau lu nggak punya asuransi, artinya adalah lu menjadi perusahaan asuransi di keluarga lu. Kira-kira saldo ATM lu atau tabungan lu kuat nggak? Kalau kita semua yang ingin mencapai financial freedom sih menganggap asuransi bukanlah beban, melainkan perlindungan. Karena kita tahu ketika terjadi resiko, kita tidak akan sekuat perusahaan asuransi. Kalaupun kuat, yang terjadi adalah akan menguras tabungan dari level 3 kita, yaitu tabungan investasi.
pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita tega menguras tabungan yang ditabung berbulan bahkan bertahun-tahun cuma demi medical bill? Mulai main lagi ya teman-teman. Asuransi itu bukan investasi. Asuransi adalah mitigasi resiko, yang artinya kita tuh mengalihkan resiko kita ke perusahaan asuransi. Mindsetnya mulai diubah nih teman-teman. Jangan karena ada 1-2 orang oknum kita tuh jadi benci atau anti banget sama yang namanya asuransi. Sedangkan di luar sana banyak banget loh orang yang terbantu karena adanya asuransi. Setelah berhasil melewati level 2 ini, barulah kita mulai masuk ke level 3, yaitu investasi saham dan reksadana. Kenapa saham dan reksadana, bro? Saham dan reksadana ini adalah investasi yang growth-nya paling bagus. Apalagi masih muda ya, level 3 ini bisa jadi persiapan kita untuk pensiun nanti. Dan yang terakhir, level 4 yaitu asset creation. Fase di mana kalian sudah bisa hidup dengan passive income, fase di mana kalian menciptakan aset untuk legacy kalian. Kita semua setuju, investasi itu penting banget. Bahkan gue bisa bilang, 90% dari kalian, kalau kalian nggak berinvestasi, kalian itu akan gagal. Gagal dalam membangun wealth atau kekayaan kalian. Tapi ingat, ada proses yang kalian harus lewatin. That's why gue sebutnya level. Karena kalau kalian nggak bisa lewatin level ini, kalian nggak akan bisa naik ke level yang selanjutnya. Ya sama kayak anak sekolah lah, ada ujian akhir sekolah biar dia bisa naik kelas. Seperti biasa, tanya seputar asuransi dan konsultasi, kalian bisa klik link di bio.